Jadi di desanya Mas Alfi ini terkenal banyak sekali orang yang masih menggunakan pesugihan. Jadi ketika malam hari, saat semua orang sudah terlelap tidur, itu istrinya dari pasangan suami istri yang melakukan pesugihan itu keluar rumah, berada di teras rumah, tetapi tidak mengenakan sehelai kain pun atau tanpa mengenakan busana. Nah, setelah dia keluar di depan rumah, lalu dia melakukan aktivitas yang kalau orang Jawa itu mengatakan didis atau menyisiri rambut. Nah, setelah hal itu dilakukan, tidak jarak lama, itu akan muncul sosok kereta kencana. Nah, kereta kencana ini akan berjalan mengelilingi rumah dari si pelaku pesugihan. Dan kereta kencana tersebut dikemudikan oleh pocong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Selamat datang kembali di Kisah Sunyi, channel horor pengungkap misteri tanpa basa-basi. Kembali lagi bersama saya Rohman yang akan menemani teman-teman semua. Pada episode kali ini, Kisah Sunyi kembali lagi dengan segmen Untold Story. Pada segmen Untold Story kali ini, saya akan membagikan suatu cerita yang saya dapatkan dari seorang teman ketika saya kuliah dulu. Jadi saya punya seorang teman yang berasal dari wilayah Jawa Timur, tepatnya di pesisir utara pantai Jawa. Jadi banyak sekali cerita horor yang dibagikan oleh teman saya ini. Penasaran bagaimana cerita lengkapnya? Pasang headset kalian, tutup pintu rapat-rapat, here come the story. Ya, jadi cerita ini saya dapatkan dari seorang teman yang bernama Mas Alfi. Mas Alfi adalah nama yang sudah saya samarkan. Tujuannya adalah untuk menjaga privasi dari beliau. Jadi Mas Alfi ini berasal dari wilayah Jawa Timur, tepatnya di pesisir utara Pulau Jawa. Nah, di sana mayoritas dari penduduknya adalah sebagai nelayan. Untuk yang ibu-ibu, mereka bekerja di pasar ikan, di sebelah pesisir tempat para nelayan itu berlabuh. Jadi cerita pertama dari Mas Alfi adalah mengenai santet. Cerita santet ini berawal ketika ada perkumpulan keluarga. Saat itu keluarga besar dari Mas Alfi mengadakan sebuah perkumpulan. Tujuannya yaitu adalah untuk membahas mengenai pembagian warisan. Tetapi perkumpulan ini tidak berjalan dengan lancar karena banyak perselisihan yang terjadi di dalamnya. Salah satu di antara yang berselisih adalah ayah dari Mas Alfi itu sendiri. Jadi terjadi ketegangan antara ayah Mas Alfi dan saudara-saudaranya. Akhirnya, perkumpulan ini tidak menemukan solusi. Nah, setelah itu mereka hanya pulang ke rumah masing-masing. Nah, setelah inilah yang menjadi awal dari petaka yang akan diceritakan oleh Mas Alfi. Tepat 3 hari setelah perkumpulan tersebut, pada malam harinya, yaitu sekitar jam 12 menurut cerita Mas Alfi, tiba-tiba terjadi gempa yang sangat besar, sampai seluruh rumah dari Mas Alfi dan juga seluruh perabotan yang ada di dalamnya itu bergetar. Akhirnya Mas Alfi, ayahnya, ibunya, dan kedua saudaranya itu keluar dari rumah. Tapi setelah keluar, mereka sangat terkejut karena ternyata yang mengalami gempa atau yang bergetar hebat rumahnya itu hanyalah rumah mereka. Tetangga-tetangganya itu aman, bahkan tidak ada yang keluar rumah. Seperti tidak terjadi apapun. Setelah cukup lama, akhirnya getaran tersebut itu berhenti. Dan mereka kembali masuk ke dalam rumah. Disinilah mereka sudah merasa janggal. Loh, kenapa kok bisa terjadi hal seperti ini? Akhirnya setelah itu tanpa pikir panjang mereka lanjut istirahat. Nah, di malam berikutnya, di jam yang sama, tiba-tiba terjadi keanehan. Jadi kali ini ada suara seperti suara orang yang melempar batu ke arah genteng rumah dari Mas Alfi. Dan ini yang batu yang dilempar itu sangat banyak, menimbulkan suara yang sangat berisik. Akhirnya kembali lagi, satu keluarga ini keluar dari rumah. Setelah keluar dari rumah, tidak ditemukan satupun batu yang jatuh dari atas genteng.
Padahal suara yang mereka dengar adalah suara batu yang menghantam genteng rumah mereka dengan sangat keras. Tentu ini menjadi sesuatu yang janggal. Setelah di malam sebelumnya, tiba-tiba mereka merasakan gempa, dan di malam ini mereka itu merasakan ada yang menyerang rumah mereka. Setelah dicek tidak ada bekas apapun. Nah, ini sudah menjadi pikiran yang lebih dalam lagi untuk keluarga Mas Alfi, terutama ayahnya. Nah, di hari ketiga, tiba-tiba ayah Mas Alfi ini jatuh sakit. Nah, sakitnya ini tidak wajar karena tiba-tiba langsung sakit. Jadi setelah malamnya ada kejadian pelemparan tersebut, di pagi harinya itu ayah Mas Alfi langsung drop, jatuh sakit. Yang biasanya beliau itu langsung pergi untuk ke laut mencari ikan, ini terbaring sakit. Akhirnya menggantikan itu adalah kakaknya untuk mengelola kapal, karena dari keluarga Mas Alfi ini punya kapal dan ada ABK yang ikut di kapal tersebut. Jadi mau tidak mau tetap harus berjalan seperti hari-hari pada umumnya. Akhirnya ayahnya Mas Alfi ini jatuh sakit, dan sakit ini itu cukup lama. Bahkan keluarga Mas Alfi ini sempat membawa ayahnya itu ke rumah sakit. Tetapi setelah dibawa ke rumah sakit, tidak ada diagnosa penyakit apapun yang dialami oleh ayahnya Mas Alfi. Akhirnya bertambahlah kebingungan dari mereka. Nah, setelah pulang dari rumah sakit, akhirnya mereka berunding dan mencari solusi alternatif. Akhirnya Mas Alfi ini diutus oleh ayahnya dengan kakak-kakak Mas Alfi untuk mencari orang yang ahli spiritual. Nah, setelah dicari akhirnya ditemukan. Nah, mereka akhirnya datang ke rumah. Nah, setelah datang ke rumah, dicek, menurut penuturan dari orang tersebut, ayah Mas Alfi ini kena santet. Dan santet ini adalah santet yang mematikan. Sayangnya, orang tersebut tidak bisa mengobati atau mencabut santet yang dikirimkan kepada ayahnya Mas Alfi ini. Akhirnya, setelah sekian lama mencari pengobatan ke sana kemari, tetap saja mereka semua yang didatangi itu selalu angkat tangan dan mengatakan tidak sanggup untuk mengobati santet yang dikirimkan kepada ayahnya Mas Alfi ini. Akhirnya, singkat cerita, ayahnya Mas Alfi ini meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, santet ini tidak berhenti untuk menteror dari keluarganya Mas Alfi. Bahkan kali ini, yaitu kapal milik keluarga Mas Alfi yang sekarang dipegang oleh kakaknya, itu sempat mengalami kebakaran di tengah lautan. Jadi ceritanya dari Mas Alfi ini ketika mereka sedang melaut dan malam hari sedang stay di tengah laut, tiba-tiba ujung kapal itu mengalami kebakaran. Dan yang membuat di luar logika adalah tidak ada satupun yang memicu api bisa terjadi di sana. Entah itu dari kelistrikan ataupun dari hal-hal yang bisa memicu datangnya api. Nah, setelah itu akhirnya kakaknya Mas Alfi dan seluruh ABK-nya berusaha untuk memadamkan kebakaran tersebut. Nah, setelah dari cerita tentang kapal ini, sekarang tinggal ibunya Mas Alfi. Jadi setelah sekian lama, ternyata teror ini itu tidak berhenti. Nah, selanjutnya adalah menyerang kepada ibunya Mas Alfi. Jadi suatu ketika tiba-tiba ibunya Mas Alfi ini jatuh sakit. Dan sakitnya itu adalah tidak bisa untuk berjalan. Jadi kakinya itu serasa mati rasa. Ketika digerakkan, itu merasakan sakit yang teramat sakit. Dan hal ini tuh masih terjadi sampai Mas Alfi ini kuliah ke kota Purwokerto. Jadi dari ceritanya Mas Alfi, sakitnya itu dari waktu SMP. Waktu Mas Alfi SMP sampai Mas Alfi kuliah di Purwokerto, itu ibunya masih sakit. Hingga singkat cerita, ketika lulus kuliah, Mas Alfi tidak langsung pulang ke Jawa Timur, tetapi tetap stay di kota Purwokerto. Nah, kebetulan, kalau teman-teman ingat, saya selesai kuliah pun masih di kota Purwokerto. Bahkan saya mengikuti sebuah majelis. Nah, majelis yang saya ikuti ini, itu saya juga bersama dengan Mas Alfi. Nah, ketika Mas Alfi mengikuti majelis yang sama dengan saya, jadi Mas Alfi di sini menceritakan mengenai apa yang dia dan keluarganya alami kepada guru dari majelis yang kami ikuti.
Nah, dari situlah akhirnya guru dari majelis yang kami ikuti tersebut mencoba untuk ikut membantu. Nah, setelah dibantu dari jarak yang cukup jauh ini, alhamdulillah akhirnya ibunya Mas Alfi itu berangsur-angsur membaik. Dari yang tadinya setelah bertahun-tahun tidak bisa untuk berjalan, sekarang sudah mulai berangsur-angsur bisa berjalan dan bisa untuk melakukan gerakan sholat seperti sujud, berdiri, dan lain-lain. Yang tadinya tidak bisa dilakukan karena hanya bisa duduk. Setelah ibunya Mas Alfi berhasil untuk diobati, akhirnya santet yang dikirimkan itu juga diputus di situ. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah tidak terdengar lagi kabar-kabar yang buruk dari keluarganya Mas Alfi. Itulah cerita mengenai santet yang dialami oleh Mas Alfi dan keluarganya. Lalu selanjutnya ada cerita mengenai pesugihan. Jadi di desanya Mas Alfi ini terkenal banyak sekali orang yang masih menggunakan pesugihan. Salah satu pesugihan yang digunakan yang cukup terkenal di sana menurut ceritanya Mas Alfi adalah pesugihan yang dilakukan oleh sepasang suami istri. Jadi di sini yang memerankan peran cukup penting itu adalah istrinya. Jadi ketika malam hari, saat semua orang sudah terlelap tidur, itu istrinya dari pasangan suami istri yang melakukan pesugihan itu keluar rumah, berada di teras rumah, tetapi tidak mengenakan sehelai kain pun atau tanpa mengenakan busana. Ya, setelah dia keluar di depan rumah, lalu dia melakukan aktivitas yang kalau orang Jawa itu mengatakan didis atau menyisiri rambut. Nah, setelah hal itu dilakukan, tidak jarak lama itu akan muncul sosok kereta kencana. Nah, kereta kencana ini akan berjalan mengelilingi rumah dari si pelaku pesugihan. Dan kereta kencana tersebut dikemudikan oleh pocong. Nah, menurut cerita yang beredar di sana, setelah dilakukan ritual tersebut, pada pagi harinya, orang yang melakukan pesugihan ini akan mendapatkan uang secara tiba-tiba. Nah, cerita ini sempat dikonfirmasi atau dibuktikan kebenarannya oleh Mas Alfi. Jadi dulu, Mas Alfi dan teman-temannya sempat pada malam hari itu mereka melakukan seperti ronda keliling kampung. Nah, kebetulan pada saat mereka ronda, mereka melewati salah satu rumah yang diindikasikan oleh warga itu melakukan pesugihan tersebut. Benar adanya, ternyata setelah Mas Alfi dan teman-temannya berkeliling hampir sampai ke rumah tersebut dan tepat di tengah malam, ada orang yang keluar rumah. Jadi ada seorang wanita keluar dari rumah tidak mengenakan busana sama sekali. Tetapi hal ini akhirnya dipergoki oleh Mas Alfi dan teman-temannya. Akhirnya wanita tersebut itu langsung lari ke dalam rumah dan tidak jadi melakukan ritualnya. Nah, akhirnya Mas Alfi di sini benar-benar meyakini cerita yang beredar bahwa ada orang yang melakukan pesugihan dengan sistem seperti itu. Selain itu, ada pula cerita mengenai orang yang melakukan pesugihan dengan cara berubah menjadi seekor kera. Jadi ada cerita bahwa ketika malam hari terdengar suara kera di atas rumah, maka rumah tersebut akan mengalami kehilangan. Dan hal ini tuh sudah lazim terjadi pada masa itu, menurut ceritanya Mas Alfi. Jadi ketika pada malam hari tiba-tiba di atas genteng ini ada suara kera, seperti kera berisik di atas rumah, maka di pagi harinya sering terjadi kehilangan, entah dalam bentuk harta, emas, dan lain-lain perhiasan, atau dalam bentuk uang. Anehnya, ketika pesugihan ini dijalankan, itu orang-orang yang berada di sekeliling rumah target ini seperti terkena sirap, atau mereka itu tidak mendengar hal tersebut. Yang mendengar suara kera itu hanyalah si target atau rumah dari yang ditargetkan. Jadi orang-orang yang berada di dalam rumah itu mendengar, tetapi tetangga-tetangganya itu tidak ada yang mendengar sama sekali. Jadi itu cerita mengenai pesugihan yang berubah wujud menjadi seekor kera. Dan menurut cerita Mas Alfi, ada pula yang melakukan pesugihan dengan model menumbalkan orang lain. Jadi hal ini biasanya dilakukan kepada orang yang berasal dari luar desa. Ketika ada orang luar desa yang mampir ke situ,
maka akan ditawarkan untuk mampir ke rumahnya dan disuguhkan begitu banyak makanan. Setelah tamu ini memakan makanan, maka dia otomatis sudah menjadi target dari pesugihan tersebut. Dan hal ini pernah dialami oleh teman-temannya Mas Alfi. Jadi Mas Alfi punya teman dari luar daerah yang ketika itu main ke sana, dan ada beberapa rumah yang menawarkan untuk mampir. Mereka itu bilangnya sudah disiapkan makanan, tetapi karena Mas Alfi sudah tahu tentang cerita ini, Mas Alfi menolak dengan halus dan mengajak teman-temannya untuk ke rumah, langsung ke rumah, tidak mampir kemana-mana. Nah, setelah sampai di rumah, akhirnya ibunya Mas Alfi pun menceritakan hal yang sama, bahwa hati-hati ketika di sini ditawarkan makanan oleh orang yang tidak dikenal, karena dulu sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, atau orang yang menjadi tumbal karena mau untuk menerima sajian makanan tersebut. Jadi itulah kisah horor yang ada di desanya Mas Alfi. Ya, itulah kisah horor pada segmen Untold Story kali ini. Dan untuk teman-teman yang ingin mengirimkan cerita atau pengalaman horor yang pernah dialami, bisa banget dengan cara mengirimkan email ke Kisah Sunyi atau sosial media kami yang lain. Terima kasih sudah menonton, terus dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share video pada channel ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.